Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tante Dwi Agustin. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai analisis laporan keuangan pada PT Sampurna Agro Tbk. Saya akan memaparkan analisis laporan keuangan pada industri pertanian dan perkebunan pada PT Sampurna Agro Tbk. Nah, PT Sampurna Agro Tbk ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan juga karet, pabrik kelapa sawit, pabrik penghancur karmel, produksi benih perkecambahan, pemanfaatan produk kehutanan non-kayu atau sagu, kehutanan, dan juga produk-produk lain yang berlokasi di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan juga Riau. Selain pengembangan perkebunan mereka sendiri, perusahaan dan beberapa anak perusahaan telah mengembangkan perkebunan plasma dan mengelola kerjasama dengan petani plasma. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan November 1998. Di sini ada analisis perbandingan neraca untuk total aset tahun 2018, 2019, 2020, dan juga 2021 atas tahun 2017. Nah, untuk perhitungan total aset, yaitu dihitung dengan jumlah pengurangan tahun 2018 dikurangi tahun 2017 dibagi dengan tahun 2017. Sedangkan untuk perhitungan jumlah presentasi, yaitu jumlah presentasi total aset lancar ditambah dengan jumlah presentasi total aset tetap. Begitupun untuk total liabilities, yaitu jumlah pengurangan tahun 2018 dikurangi dengan jumlah tahun 2017, lalu dibagi dengan jumlah tahun 2017. Dan untuk mengetahui jumlah presentasinya, yaitu jumlah total liabilities lancar ditambah dengan total liabilities tetap. Untuk total ekuitas dan juga total liabilities dan ekuitas dihitung menggunakan jumlah pengurangan tahun 2018 dikurangi tahun 2017 lalu dibagi tahun 2017. Di sini ada analisis perbandingan laba rugi untuk total pendapatan, laba bruto, dan juga laba bersih tahun 2018, 2019, 2020, 2021 atas tahun 2017. Untuk total pendapatan, perhitungannya jumlah pengurangan tahun 2018 dikurangi tahun 2017 dibagi tahun 2017. Begitupun juga sama untuk laba bruto dan juga laba bersih. Di sini ada analisis rasio likuiditas. Gambar pertama itu ada current ratio, di mana ini diagram batang dari current ratio yang perhitungannya yaitu total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Sementara pada gambar kedua untuk quick asset test ratio, perhitungannya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan lalu dibagi dengan hutang lancar. Lalu untuk analisis rasio leverage, gambar pertama yaitu total debt to assets ratio dengan perhitungan total utang dibagi dengan total aktiva. Lalu untuk gambar kedua yaitu total debt to equity ratio, perhitungannya total utang dibagi dengan ekuitas. Yang ketiga ada analisis rasio aktivitas. Gambar yang pertama adalah total aset turnover dan yang kedua ada receivable turnover. Nah, untuk total aset turnover ini dihitung menggunakan jumlah penjualan dibagi dengan total aktiva. Sementara untuk receivable turnover itu penjualan dibagi dengan piutang. Selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas, di mana gambar pertama ada GPM atau gross profit margin, di mana perhitungannya adalah laba kotor.
dibagi dengan penjualan. Sementara untuk gambar yang kedua ada return of equity, di mana perhitungannya yaitu earning after tax dibagi dengan modal sendiri lalu dikali dengan presentasi yaitu 100%. Di sini ada analisis common size untuk posisi laporan keuangan. Untuk total aset dihitung dengan cara jumlah aset dibagi dengan total aset. Untuk total liabilities, semua liabilities dibagi dengan total liabilities, dan juga untuk ekuitas, semua ekuitas dibagi dengan total ekuitas. Di sini ada analisis common size untuk laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi yaitu perhitungannya laba bruto dan juga laba bersih dibagi dengan total pendapatan. Nah, di sini ada analisis DuPont untuk dikomposisi 3 tahap return of equity dalam margin laba bersih pada tahun 2017, 2018, 2019, dan juga 2020, itu perhitungannya laba bersih dibagi dengan pendapatan. Sedangkan untuk rasio perputaran aset, yaitu pendapatan dibagi dengan total aset, sedangkan untuk rasio leverage, yaitu total aset dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya ada analisis DuPont untuk dikomposisi 5 tahap return of equity untuk tax burden, yaitu laba bersih dibagi dengan earning before tax, sedangkan interest burden yaitu earning before tax dibagi dengan earning before interest tax, sedangkan untuk EBIT margin yaitu earning before interest tax dibagi dengan pendapatan, kemudian perputaran aset itu pendapatan dibagi dengan total aset, sedangkan untuk rasio leverage yaitu total aset dibagi dengan total ekuitas. Nah, analisis laporan keuangan pada kesimpulannya dalam industri perkebunan PT Sampurna Agro Tbk yang kita bahas sama-sama tadi semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangannya, di mana dalam analisis yang telah dilakukan bahwa kita dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada laporan keuangan serta kelemahan dan juga kelebihan laporan keuangan pada perusahaan PT Sampurna Agro Tbk tersebut. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.